Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, Bapak Firman Setiawan SHI MII selaku dosen penguji pada sempro saya pada siang hari ini. Dan yang saya hormati, langsung aja di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas PT Bank Muamalat Tbk tahun 2016 sampai 2020. Baik, yang pertama ada latar belakang. Sini yang pertama ada Bank Syariah. Bank Syariah ini merupakan bank yang tidak menerapkan prinsip riba atau bunga. Juga disebut bank tanpa bunga, merupakan bank yang menerapkan prinsip syariah berlandaskan sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya menyesuaikan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 10 garis latihan, bahkan syariah mulai bahkan sistem keuangan yang ada di Indonesia diakui secara internasional sistem terbaik dan terlengkap, yaitu untuk mewujudkan kepercayaan pelanggan atau nasabah. Nah, untuk menjaganya, bank perlu mempublish laporan keuangan agar masyarakat dapat menilai kinerja keuangan bank tersebut. Itu tentang atau alat yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan tentang permasalahan lembaga keuangan. Nah, yang negatif ini berpengaruh terhadap kinerja sektor perbankan juga. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah juga membuat risiko bank tinggi dan menekan tingkat profitabilitas bank. Merupakan salah satu bank syariah yang terdampak, ya, di mana Bank Muamalat mengalami penurunan NPF sebesar 35 bps, kemampuan membayar hutang jangka pendek atau likuiditas mengalami penurunan sebesar 3,69%. Nah, jika pada tahun 2020 likuiditas Bank Muamalat menurun, maka apakah mempengaruhi kinerja keuangan Bank Muamalat? Nah, di sini saya akan menggunakan rasio-rasio yang lain. Nah, selanjutnya itu tentang rumusan masalah. Di sini rumusan masalah yang akan saya gunakan yaitu bagaimana kinerja keuangan PT Bank Muamalat Tbk pada periode 2016 sampai 2020. Dilihat dari analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Yang selanjutnya yaitu penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama, penelitiannya yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan PT Bank Muamalat Tbk pada periode 2016 dilihat dari analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas pada periode 2016 sampai 2020. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar seterata dalam bidang ekonomi syariah dan tujuan untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis. Yang kedua, bagi akademisi, yaitu aset pustaka dengan tujuan bisa dimanfaatkan oleh
bisa dimanfaatkan oleh seluruh akademisi dalam memberikan wacana dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu bagi pihak bank, yaitu dapat memberikan masukan serta pemikiran bagi PT Bank Muamalah Tbk, khususnya dalam kebijakan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Yang terakhir yaitu manfaat masyarakat, yaitu agar masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan evaluasi kerja demi memacu semangat untuk terus menegakkan syariat Islam dengan membantu perkembangan bank syariah dan juga dapat mengetahui kinerja keuangan PT Bank Muamalah Tbk periode sampai 2020. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Di sini ada yang pertama ada analisis kinerja keuangan, kan rasio-rasio keuangan dan economic value added atau EVA pada PT Bank Muamalah Tbk merupakan majalah ilmiah yang disusun oleh Ahmad Muhlis dan Novanda Puspa Zahra, Universitas Bina Bangsa Banten pada tahun 2019. Nah, dalam penelitian ini dijelaskan kinerja keuangan pada PT Bank Muamalah Tbk pada periode 2013 sampai 2017 dengan menggunakan analisis rasio solvabilitas serta menggunakan economic value added atau EVA dan EVA. Nah, untuk penelitian yang kedua yaitu dengan judul analisis kinerja keuangan syariah TBK dengan menggunakan rasio likuiditas dan profitabilitas pada periode sampai 2019, yaitu merupakan skripsi yang disusun oleh dari Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar pada tahun 2019. Dalam penelitian ini juga mengungkapkan kinerja keuangan pada PT Bank Mega Syariah menggunakan analisis rasio likuiditas dan profitabilitas untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pada PT Bank Muamalat Mega pada PT Bank Mega. Penelitian yang ketiga yaitu dengan judul analisis perbandingan data perbankan konvensional dan syariah dengan menggunakan rasio keuangan bank, studi kasus Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah. Keempat yaitu dengan judul analisis kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan metode RGEC pada Bank BUMN periode 2012 sampai 2013, yaitu merupakan penelitian yang ditulis oleh Jayanti Mandasari Universitas Mula Warman. Pada penelitian ini mengungkapkan kinerja keuangan Bank BUMN yaitu BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri dengan RGEC selanjutnya yaitu ada kerangka teoretik. Yang pertama ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini perusahaan sudah menerapkan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan ini menggambarkan kondisi analisis dengan menggunakan laporan keuangan sebagai alat analisisnya. Yang kedua, tujuan kinerja keuangan ini yang pertama yaitu untuk mengetahui atau mengukur tingkat profitabilitas dari suatu bank atau perusahaan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat likuiditas. Yang ketiga untuk mengetahui tingkat solvabilitas. Yang keempat untuk mengetahui tingkat stabilitas. Selanjutnya kerangka teori yang selanjutnya yaitu alat ukur kinerja keuangan. Suatu bank ini gunakannya analisis laporan keuangan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan keadaan keuangan yang dapat menimbulkan masalah di masa yang akan menentukan kekuatan yang dapat kerangka teoritik yang keempat yaitu tahap menganalisis kinerja keuangan. Itu yang pertama review data laporan keuangan. Perhitungan. Yang ketiga, menghasil
hitungan yang telah diperoleh, tahap penafsiran, interpretation, dan pada semua masalah yang telah ditemukan. Yang tahap yang kelima yaitu mencari dan memberikan pemecahan masalah atau yang ditemukan. Selanjutnya yaitu ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan gambaran dari kondisi keuangan serta hasil usaha perusahaan pada periode tertentu. Nah, adapun beberapa jenis laporan keuangan yang sering digunakan yaitu neraca atau laporan laba atau rugi, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan. Dari laporan keuangan itu ada beberapa komponennya. Yang pertama itu posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Kerangka teoritik yang keenam yaitu ada tujuan laporan keuangan. Tujuan adanya laporan keuangan itu sebagai sarana informasi yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan dari sudut angka satuan moneter. Beberapa tujuan dari laporan keuangan itu yang pertama ada screening atau sarana informasi. Yang kedua ada understanding atau pemahaman. Yang ketiga ada forecasting atau pemahaman atau itu ada analisis rasio keuangan. Untuk pengertian analisis rasio keuangan ini yaitu merupakan kegiatan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengambil keputusan serta mengetahui kesehatan suatu perusahaan. Dalam laporan keuangan ini tercatat data keuangan yang kemudian harus dievaluasi dengan analisis laporan keuangan agar selanjutnya dapat bermanfaat untuk investor, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak yang lainnya. Adapun jenis-jenis rasio keuangan menyelesaikan utang atau kewajiban jangka pendeknya. Nah, beberapa jenis dari rasio likuiditas itu yang pertama ada rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus cash asset per total deposit dikali 100%. Yang kedua ada banking ratio. Banking ratio ini bisa dihitung dengan rumus cash asset per total deposit dikali 100%. Yang ketiga ada aset di mana bisa dihitung per total aset kali 100%. Yang selanjutnya ada rasio solvabilitas. Sudah cukup. Yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kemampuan bank mencari sumber dana. Beberapa macam dari rasio solvabilitas yaitu Mas Ito, cukup. Sudah suruh cukup sama Pak Firman. Iya, Bapak. Monggo Pak Firman, langsung eksekusi, Pak. Baik, Pak Dahruji. Jadi, pertama, saya memang sangat rewel soal teknik penulisan ini ya. Jadi tolong teknik penulisan ini diperhatikan. Semuanya yang hadir di sini, yang mau bikin skripsi, bikin proposal, teknik penulisan itu jangan disepelekan. Itu betul-betul diperhatikan. Di dalam karya tulis ilmiah, konsistensi itu sangat penting. Jadi bahkan ya, saya kalau ngoreksi proposal skripsi itu, jarak masuk awal paragraf itu saya perhatikan. Nah, jadi tolong dari Mas Ito ini, jadi berapa ketukan baris pertama di awal paragraf itu, masuknya itu berapa ketukan, nah itu diatur di dalam teknik penulisan karya tulis ilmiah dan skripsi. Di panduan ya, di buku panduan itu, di punyanya FKIS, nah itu ada aturannya. Jadi silakan buku panduan itu nanti dibaca. Tetapi yang terpenting adalah konsistensi.
Jangan sampai ada yang masuk 8 ketukan, ada yang 10 ketukan, ada yang 3 ketukan. Nah, itu tidak konsisten. Salah satu ciri dari karya tulis ilmiah itu adalah konsistensi. Kemudian apa namanya? Rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya hanya satu, tidak perlu dikasih nomor. Jadi termasuk kerapian nanti cara mengatur proposalnya itu juga tolong diperhatikan. Yang salah-salah ketik diperbaiki. Nah, itu yang paling penting ya sebelum masuk ke substansi penelitiannya. Kemudian yang kedua, saya ingin tanya sama Dewi Masito. Penelitian semacam ini tentang analisis kinerja keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan ini kan sudah banyak sekali dilakukan. Ya, jadi tidak hanya ada beberapa, tetapi banyak sekali, sangat banyak. Baik berupa skripsi maupun jurnal-jurnal ilmiah itu banyak sekali. Yang ingin saya tanyakan, apa keistimewaan atau kelebihan dari penelitian yang akan dilakukan oleh Dewi Masito ini dibandingkan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya? Kamu di mana tadi? Kalau yang saya tanya ini adalah kelebihan, jangan menjelaskan perbedaan tahunnya atau perbedaan tempat ya, karena itu tidak termasuk kelebihan. Jadi keistimewaan, kelebihan, keunggulan dari penelitiannya Dewi Masito dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu itu kira-kira apa? Silakan. Iya, saya coba jawabnya Bapak. Untuk memang penelitian ini tuh banyak Bapak, tapi saya nyoba buat menambahkan beberapa rasio. Jadi kalau misalkan penelitian sebelumnya itu ada yang cuma menggunakan 2 rasio, 3 rasio. Ini saya menggunakan beberapa rasio yang belum ada di penelitian sebelum-sebelumnya, seperti itu Bapak. Selain itu? Mungkin cukup itu Bapak. Ya, jadi biasanya rasio-rasio itu kan misalnya 3 rasio disebutkan di penelitian A, 2 rasio disebutkan di penelitian B, 1 rasio disebutkan di penelitian C. Akhirnya rasio-rasio itu kan sebenarnya sudah dibahas juga di penelitian-penelitian yang lain itu. Iya, tapi untuk di bank muamalat itu belum semua rasio ini dipakai seperti itu, Bapak. Maksudnya belum dipakai gimana? Belum semuanya ada seperti itu, Bapak. Jadi kalau yang kemarin-kemarin yang saya baca di penelitian sebelumnya itu, kalau di bank muamalat itu baru ada rasio beberapa rasio aja Bapak. Sepertinya rasio aktivitas juga belum ada di penelitian kinerja keuangan pada PT Bank Muamalat. Seperti itu Bapak. Baik. Biasanya yang melakukan analisis ini, maksud saya bukan dalam rangka penelitian ya, bukan dalam rangka karya tulis ilmiah, tetapi badan, institusi, atau mungkin pihak internal yang melakukan analisis ini biasanya siapa? Misalnya, apakah OJK, apakah BI, atau dari auditor internal, atau siapa yang biasanya melakukan analisis seperti ini? Setahu saya itu dari pihak, saya lupa Pak, bukan manajer, di bagian keuangan perusahaan gitu Bapak. Ada yang sudah melakukan analisis ini ya? Bagaimana Bapak? Jadi di bagian keuangan itu sudah melakukan analisis ini? Oh, kalau itu kurang tahu Bapak, tapi biasanya yang saya baca itu biasanya perusahaan itu melakukan analisis
kinerja keuangan seperti itu Bapak. Tapi saya kurang tahu kalau misalkan pakai rasio apanya seperti itu Bapak. Ya, maksud saya, apakah pihak internal, entah itu auditor atau siapa, sudah melakukan analisis kinerja keuangan ini? Lalu untuk apa sebenarnya kita ini melakukan analisis itu lagi gitu? Saya sebenarnya terus terang agak kurang tertarik dengan penelitian-penelitian semacam ini, karena di tahun sebelumnya saya juga membimbing mahasiswa, bimbingan saya itu juga meneliti, melakukan penelitian semacam ini, walaupun mungkin datanya berbeda, objeknya berbeda, tetapi penelitiannya sama, metodenya sama, sehingga saya sebenarnya merasa kurang tertarik dengan penelitian semacam ini. Nah, tetapi kan itu subjektif saja ya. Kenapa saya kurang tertarik? Karena kalau di dalam misalnya kita mau analisis hubungan pengaruh atau linearitas itu, apa yang kamu lakukan ini kan baru sampai di tahap tabulasi datanya, baru sampai di tahap penyiapan datanya ya, belum sampai pada tataran analisis. Nah, sebenarnya yang kamu lakukan ini kan hanya sekedar menghitung, kemudian menentukan tingkat kinerjanya berdasarkan berdasarkan ketentuan tingkat kinerja yang sudah ditentukan itu. Nah, tetapi kalau di dalam analisis seperti regresi, analisis hubungan yang lain, nah itu kan baru nyampe di tahap tabulasi data. Hanya saya melihat penelitian semacam ini kok kayaknya nanggung. Artinya untuk penelitian ilmiah, bukan untuk analisis untuk menilai kinerja keuangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya OJK atau pihak internalnya. Kalau itu oke. Tetapi kalau untuk kepentingan karya tulis ilmiah, karena saya pikir tidak ada yang berkembang dari sisi metode, fenomena dan lain sebagainya ya, kecuali hanya perbedaannya di masalah data itu. Tetapi sekali lagi ini adalah penilaian subjektif ya, artinya tidak semua orang pasti punya pemikiran yang sama seperti saya. Ya mungkin saya memahami, berpikir yang demikian itu karena saya di semester sebelumnya, di tahun sebelumnya sudah pernah membimbing mahasiswa yang metodenya sama, jadi model penelitiannya sama kayak gini, dan akhirnya ya penelitiannya itu aja, gitu. Begitu saja. Jadi yang membedakan hanya data yang digunakan. Kemudian saya berharap format penulisan proposal itu tidak hanya kopas ya, tidak hanya kopas dari proposal yang lain. Nah, ini biasanya yang sering sekali terjadi kopas itu ketika menulis tentang medpen, terutama untuk penelitian-penelitian yang kualitatif. Ini juga sebagai himbauan untuk kawan-kawan yang lain. Nah, makanya kalau Pak Dahruji yang nguji akan dikejar itu, paham nggak dengan medpennya? Jangan-jangan medpen itu hanya kopas. Nah, tidak hanya medpen, tetapi di tujuan penelitian, manfaat penelitian, nah itu rata-rata begitu. Nah, kalau di UIN Sunan Ampel itu tujuan penelitian itu ditanya betul. Jadi kalau nggak sinkron tujuan penelitian dengan rancangan penelitian itu, nah
perusahaan. Nah, makanya ini saya tanya tadi, di bank itu ada nggak yang melakukan analisis kinerja keuangan ini? Dan saya yakin itu pasti ada ya. Mereka itu pasti punya audit, baik itu auditor internal maupun eksternal, dan mereka sudah pasti melakukan itu. Dan makanya saya nggak yakin kalau kemudian hasil karya ini bisa menjadi masukan bagi bank itu. Kemudian untuk masyarakat yang mana yang mau membaca hasil penelitian ini. Nah, oleh karena itu ini penting. Makanya saya tadi tanya, apa kekuatan, apa kelebihan, apa keistimewaan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Karena kalau nggak ada keistimewaan, nggak ada kelebihan, nggak ada kekuatan dari penelitian ini, perbedaannya hanya terkait dengan data-data saja, maka manfaat itu ya tidak akan tercapai ya. Manfaat yang saya baca tadi itu tidak akan tercapai. Jadi kalau tidak ada keistimewaan atau kelebihan yang ditampilkan dari penelitian ini. Jadi silakan nanti di latar belakang itu barangkali juga bisa dijelaskan apa sih perbedaan, kelebihan, keistimewaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Artinya di latar belakang itu perlu dijelaskan penelitian-penelitian terdahulu, lalu kamu jelaskan celah apa yang bisa kamu isi dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang kamu lakukan saat ini. Kajian pustaka itu nanti diperhatikan, coba kamu berselancar lagi di Google Scholar itu untuk mencari penelitian-penelitian yang barangkali lebih relevan dengan penelitian ini. Saya kira itu saja, jadi tidak banyak pertanyaan dari saya, karena seperti yang saya bilang, penelitian semacam ini ya gitu-gitu aja itu. Jadi tidak ada barangkali dari sisi ilmiahnya, dari sisi metodenya, jadi tidak ada inovasi yang bisa dikembangkan. Jadi gitu-gitu aja. Saya barangkali akan lebih tertarik kalau misalnya ya sekalian aja, tidak hanya berhenti di analisis kinerja keuangannya. Kenapa nggak sekalian aja menggunakan analisis regresi atau yang lainnya misalnya. Tapi kalau misalnya kamu tetap bertahan di sini pun ya tidak apa-apa, karena sekali lagi apa yang saya sampaikan ini hanya penilaian secara subjektif saja. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Daruji.